Sobat Mako, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Citra bisa hadir kembali menemani Sobat Mako. Mungkin Anda yang ada di rumah penasaran ya, di mana ya kira-kira Citra saat ini? Kalau melihat tempatnya sih sangat asri begitu ya. Terus tampak di depan Citra juga sudah ada banyak sekali ini. Apa ini? Langsung aja kita tanyakan sama orangnya langsung ya. Apa kabar Ibu Christine? Baik, kabarnya Mbak Citra. Salam kenal ya. Salam kenal Ibu Selamat Christine. datang di studio outdoor. Aduh, saya senang sekali. Ini benar-benar asri, kayak berasa back to nature gitu ya. Oke. Oke, mungkin Sobat Mako juga penasaran siapa sih Bu Christine ini? Jadi Ibu Christine ini adalah salah satu penggiat lingkungan hidup yang ada di Kota Malang. Betul ya Bu Christine? Ya. Nah, ini di depan Citra udah banyak sekali nih ya Sobat Mako. Saya nggak ngerti nih apa aja ini Ibu Christine. Kita akan bikin apa sih sebenarnya? Kita akan bermain ya, bermain dengan limbah jelantah. Jadi memang begini sih Mbak Citra. Jadi sudah, kalau ini Mbak Citra kenal nggak ya? Ini itu, saya tuh ingat banget ya, zaman dulu tuh kayaknya... Udah zaman dulu ya? Bener, nenek saya tuh suka ngerendam kain jarik tuh sama Betul, ini. Bener betul, ya? betul. Oke. Tapi saya nggak tahu namanya Bu Christine. Oh gitu? Cuma tahu bendanya. Jadi ini namanya klerak. Klerak, Atau lerak. oke. Nah, saya ini sudah 7 tahun pakai lerak ini sebagai pengganti sabun, sampo, dan deterjen. Jadi ini memasuki tahun ke-7. Jadi saya udah lupa tuh jalan-jalan ke supermarket untuk belanja sabun bulanan. Nah, lalu ternyata kita juga bisa bikin sabun cuci yang padat itu dengan memanfaatkan jelantah. Oke. Padahal jelantah itu kan biasanya langsung dibuang. Dibuang, nggak ada Ya, manfaatnya betul, gitu kan. Betul. Nah, ini hasilnya, jadi kita sebenarnya bisa kok. Dan ini skala rumah tangga dengan peralatan yang sederhana. Oh, jadi nggak susah ya? Nggak Nggak harus susah. beli alat yang berapa? Enggak, ratus dan ribu nggak gitu. perlu pakai alat listrik juga kok sebenarnya. Oke, baiklah. Wah, ini sangat menarik ya Sobat Mako ya. Jadi kita akan bikin sabun cuci ya Bu? Betul, Sekali sabun lagi cuci. kita akan bikin sabun cuci dari minyak jelantah yang ada di rumah Sobat Mako semuanya. Betul. Jadi kalau mungkin Sobat Mako di rumahnya banyak sekali minyak jelantahnya, kemudian hanya dibuang begitu saja, kan sayang banget. Mendingan dibikin sabun aja. Seperti apa? Langsung kita ikuti prosesnya. Apa dulu nih Bu yang harus kita lakukan? Oke, Mbak Citra, saya mengenalkan peralatannya ya. Boleh. Oke. Karena kita menggunakan banyak bahan yang harus dihitung secara presisi, Oke. maka usahakan menggunakan timbangan digital. Ya. Timbangan digital. Lalu peralatannya boleh pakai yang seperti ini. Boleh juga kita menggunakan mangkok plastik. Yang penting adalah tahan panas. Oke. Tahan panas, lalu hindari bahan-bahan yang berbahan aluminium. Oh. Karena kenapa? Nah, nanti kita akan menggunakan soda api. Tapi aman kok, nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir. Hanya saja jangan menggunakan peralatan dari aluminium. Nah, yang terakhir, bahan-bahan ini, barang-barang dan peralatan ini sebaiknya tidak lagi digunakan untuk masakan atau minuman atau makanan. Jadi kalau kita Khusus berarti Betul. ya Bu Christine ya. Jadi kalau udah selesai membuat sabun, cuci, ya dipakai lagi hanya untuk membuat sabun. Oke. Gitu. Baik. Lalu kalau bahannya, bahannya kita akan menggunakan jelantah. Jelantahnya masih jernih ya? Iya, saya tadi mikir ini jelantah, apa minyak gitu ya. Jangan-jangan minyak baru ya? Nah, karena warnanya kan beda, kalau jelantah tuh kan agak-agak Betul. kecoklatan gitu kan ya. Betul. Nah, gini Mbak Citra, kalau untuk pemula, menyarankan yuk kita pakai jelantah yang tidak terlalu coklat atau hitam. Karena nanti kita jadi rasanya gimana ya kalau pakai jelantah yang berwarna coklat atau hitam. Tetapi sebenarnya, kalau jelantah itu tidak terlalu beraroma tajam, tapi warnanya agak kecoklatan gitu, sebenarnya kita bisa memurnikan jelantah. Oh. Kita bisa menggunakan arang biasa. Arang yang biasa dijual di pasaran? Betul, Oke. betul. Jadi kita bisa panaskan arang sampai bara, gitu. Nah lalu kita masukkan ke dalam jelantah, kita rendam selama 24 jam, lalu kita saring. Itu bisa jernih lagi? Tidak jernih, tapi sebenarnya gini, fungsi dari arang itu dia menyerap zat karsinogen. Gitu. Jadi kan kalau ya ada ya beberapa orang yang kalau menggunakan minyak goreng itu berkali-kali. Benar. Kan jadinya asam lemak jenuh. Kemudian ada zat karsinogennya. Nah, itu bisa kita reduksi dengan menggunakan Dengan arang ini Betul. tadi. Oh, Dan ada beberapa cara penjernihan jelantah. Kalau kita googling gitu ya. Tetapi memang tidak untuk kita gunakan lagi. Karena hati-hati kan kalau kita gunakan untuk masak lagi. Karena tidak ada uji lab tentu tentang itu ya. Benar, Nah, tetapi kalau kita menggunakannya untuk sabun cuci,
Maka pastikan saja kalau kita tahu sumber jelantahnya ini baik gitu ya, dari rumah tangga atau dari teman, tidak berbau tajam, boleh kok langsung dipakai. Tapi kan terkadang ya Bu Kristi ya, yang namanya kita masak itu kan masak ayam, masak Betul. ikan asin, terasi dan sebagainya. Ini kan jelantahnya kan baunya juga warna-warni gitu ya. Terus gimana dong? Apa bisa digunakan? Untuk mengurangi bau ya, Aha. kalau jelantah yang seperti itu, asalkan warnanya tidak coklat atau hitam pekat, masih bisa dipakai. Oh. Lalu terkait bau, nah, saya akan menggunakan air sereh Oke. atau air pandan. Jadi aromanya kan seger. Iya. Nah, itu meminimalisir bau. Atau Iya, iya, iya. kalau mau lebih mahal dikit bahannya ya, kita bisa menggunakan parfum. Saya menggunakan parfum sereh. Sebenarnya lebih untuk mengurangi aroma jelantah. Aroma jelantah. Betul. Oke. Jadi kita tidak akan mencium bau terasi atau bau ikan asin di sabun ini. Gitu. Bener. Saya kebayang gitu ya, kalau misalnya ini kan jelantahnya dari ikan asin atau ayam, terus tiba-tiba nanti sabunnya baunya sama gitu. Betul. Tapi memang ini sekali lagi ya, tidak untuk digunakan mandi ya Bu? Betul, tidak untuk Hanya mandi. digunakan untuk mencuci. Betul. Saya menggunakan sabun cuci dari jelantah ini untuk cuci tangan, untuk cuci tangan, lalu untuk cuci perangkat dapur. Dan saya gunakan juga untuk mencuci kaset, serbet gitu. Dan sebenarnya ketika saya memberikan workshop ini ke beberapa teman, mereka menggunakannya juga untuk baju yang berwarna putih. Jadi baju seragam anak-anak gitu sekolah kan, ya, biasa biasanya. bagian kerah kan. Benar. Nah, sebenarnya kan ini sabun cuci batang jadul. Ingat nggak kalau di Malang iya, ada iya, merek iya. apa gitu Benar, kan? benar, Nah, benar. itu Iya, sebenarnya iya, sama iya. seperti ini gitu. Oke. Jadi bahannya sederhana, hanya 3, Ya. jelantah, air. Saya menggunakan air serai, bisa menggunakan air pandan. Lalu ini, yang bahan utamanya adalah soda api. Soda api. Kalau parfum itu adalah tambahan. Tambahan aja betul. ya, agar tidak berbau. Oke, langkah pertama, apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama, ini sudah saya timbang semuanya. Ya. Saya menggunakan air serai sebanyak 190 gram. Lalu jelantah sekitar 500 gram. Lalu saya akan menimbang soda api. Nah, karena saya menggunakan soda api, yang pertama saya harus pakai masker. Jadi ini bukan karena masa pandemik. Iya. Jadi kalau saya buat sabun, pasti saya akan menggunakan masker. Oh, apakah ada pengaruhnya untuk kesehatan kita? Betul. Karena nanti ketika kita melarutkan soda api ke air, itu akan muncul asap. Oh. Dan itu kita harus hati-hati. Termasuk untuk mereka yang sensitif, gunakan pelindung mata. Tapi karena memang saya sudah pakai kacamata, Iya. saya nggak perlu pakai pelindung mata. Oke. Dan ini yang penting. Gunakan sarung tangan, pilih yang tebal. Iya. Karena kalau kulit kita sensitif, ketika kita mengaduk dan kena asapnya, itu nanti bisa merah-merah atau gatal. Gatal ya. Betul. Oke. Nah, oke, saya akan timbang. Ya, apa nih berarti Bu Kristi? Nah, Bantu doa, bantu apa ini ya? bisa bantu dengan membuka ini. Ini aman kok. Oke. Citra. Saya yang aman-aman saja. Oke, Terus? saya akan timbang. Berarti untuk soda api dibutuhkan berapa? 64 gram. 64 gram. Emang lebih baiknya pakai timbangan digital ya Sobat Betul. Mako ya. Jadi kan ukurannya tuh bisa pas gitu loh. Sebenarnya ini bahan-bahan yang sangat mudah ya Bu Kristi Betul. ya. Kita bisa dapatkan kayak soda api ini di toko bahan bangunan pun banyak tersedia gitu Betul. ya. Soda api tidak harus di toko bahan kimia, tapi di toko bahan bangunan banyak. Iya. Tapi pastikan, karena kita mau buat sabun ya, makanya saya ngajak Mbak Citra dengan timnya itu di outdoor. Iya. Karena pastikan sirkulasi udara bagus. Oh. Kemudian sebaiknya kalau kita punya ruang outdoor, kita buat di luar saja. Sekali lagi untuk menghindari reaksi dari asap soda api. Soda api Ya. ya, oke. Oke. Langkah pertama, maka soda apinya ini akan kita larutkan ke dalam air. Air serai tadi ya. Betul. Jangan kebalik ya, bukan air yang ke soda api, tapi soda api yang ke air. Ke air. Betul. Oke. Nah, di saat kita melarutkan, ini fungsinya kenapa kita harus pakai masker, Yeah. pakai kacamata dan sarung tangan. Karena asapnya itu akan lumayan juga gitu. Oh. Akan pekat dan kalau misalnya ini dipegang panas. Panas. Salah satu triknya adalah tadi airnya saya masukkan dulu ke kulkas. Oh. Sehingga lonjakan suhunya nggak akan terlalu besar. Jadi memang masukinnya pun harus perlahan-lahan ya Bu Betul. Christine ya.
Wah, ini sepertinya cocok sekali ya Sobat Mako untuk ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah, mengisi waktu dengan membuat sabun dari, ini termasuk salah satu limbah nggak sih Bu Christine? Betul, salah satu limbah. Kalau dulu kita itu terbiasa membuang jelantah ke selokan air. Benar. Padahal yang terjadi adalah nanti akan membentuk endapan, sehingga jalan air kan akan semakin mengecil. Nah, itu yang menyebabkan kemudian ketika curah hujan tinggi, maka selokan sudah tidak bisa lagi menampung. Oke. Wadah untuk soda api harus kita pisahkan. Jadi hati-hati, jauhkan dari anak-anak. Atau kalau punya binatang peliharaan, jauhkan. Karena ini kalau kena kulit sangat panas. Saya pisahkan di sini. Baik-baik. Kita aduk sampai semua terlarut. Lalu, tapi memang baunya lebih ke bau serai ya? betul. Bukan bau ikan asin ya. Apalagi terasi, beda ini. Kalau bau ikan asin nanti Mbak Citra minta nasi hangat. Oke. Tunggu sampai benar-benar larut berarti ya. Apalagi kalau kita menggunakan air pandan Mbak Citra. Baunya kayak bau kolak nanti. Itu yang bikin saya tergoda. Suhunya akan sangat panas. Mbak Citra nggak apa-apa, ini nggak berbahaya, boleh dipegang pakai tangan ininya aja. Oh, ininya. Panas kan? Oh iya sih. Nah, Panas ya iya. ternyata ya, benar-benar. Jadi kenapa kita harus menggunakan peralatan? Kebetulan memang saya pakai stainless. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan plastik tahan panas. Gitu. Baik. Kenapa tahan panas? Karena ini saya pernah mengukur suhunya, ini bisa naik sampai 80 derajat. Makanya Mbak Citra kan tadi bilang pegang panas ya. Panas, Ini padahal saya sudah menggunakan air sereh yang keluar dari kulkas. Ya, udah didinginkan ya. Sudah didinginkan. ibaratnya. Kalau tidak didinginkan, maka suhunya akan sangat panas. Akan lebih panas lagi. Betul, berarti. betul. Oke. Nah, ini harus kita diamkan dulu sampai suhunya turun hangat-hangat sekitar 33. Saya tidak pernah menggunakan termometer. Pakai feeling aja. Jadi sumber-sumber. Karena udah terbiasa jadi kalorinya udah Jadi ini ya. sumber-sumber aja. Oke. Sambil menunggu suhunya panas tentang air, jangan menggunakan air PDAM. Oh. Betul. Jadi kita harus menggunakan air apa nih berarti Bu Christine? Bisa menggunakan air sumur Heeh. atau menggunakan air minum kemasan boleh. Oke. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan air PDAM, yang kita khawatirkan ada banyak kandungan mineralnya yang nanti bereaksi dengan soda api. Oh iya. Nah, kita menghindari reaksi itu. Ya, tadi Sobat Mako setelah proses didinginkan dulu ya, Betul. diturunkan suhunya ya Bu Christine, baru Jadi, sekarang dipegang, udah nggak panas seperti tadi. Oh, nah, iya, gitu. benar, Jadi hangat-hangat benar, dikit benar. ya. Iya. Nah, ini berarti sudah siap untuk dimasukkan ke jelantah, Ke Mbak minyaknya, Citra. baik. Oke. Kita lihat perubahannya ya. Nah, saya menggunakan adukan ini. Ini kan gampang dicari, gampang sekali. nggak mahal ya. Enggak. Oke. Baru dituangkan. Oke, kita lihat perubahannya. Heeh. Prinsipnya kayak buat kue sebenarnya Iya, ya. ya. Saya berasa kayak bikin kue ini. Beneran ini. Kayak ngaduk telur Betul. gitu ya. Oke. Ini terus diaduk terus berapa lama? Kita aduk prosesnya? terus sampai kental. Kental itu gini caranya, sama seperti kalau buat kue. Jadi kalau ini adukan ini diangkat lalu berjejak, nah itu berarti sudah selesai. Oh. Sebenarnya kalau mau cepat atau Ya. kita mau buat bersama dengan ibu-ibu di satu kompleks gitu ya, gunakan mixer boleh. Oh, pantesan ini Gunakan ada mixer ini ya. atau pakai hand blender. Nah, itu bisa. Lebih cepat. Lebih cepat, tetapi memang kita harus menyiapkan mixer atau hand blender khusus karena setelah itu nggak boleh dipakai untuk buat kue. Karena ada soda api tadi ya. Betul, karena ada soda apinya. Iya. Ini kita aduk sampai dengan mengental. Nah, Setelah itu? nanti kita bisa menuangkan ke cetakan ini. Oh. Ini cetakannya adalah memang cetakan khusus. Sabun, jadi bahannya dari silikon, supaya nanti sabunnya mudah dikeluarkan. Oh iya. Tetapi kita bisa menggunakan cetakan, kita buat cetakan jenang. Oh, iya. Bisa Paham ya? Cetakan jenang itu dari plastik, hanya lalu dilapisi sama plastik tipis. Oh. Supaya lebih mudah ketika Untuk kita mau diangkat. diangkat. Oke. Atau kita juga bisa bikin dari karton. Oh.
dari karton yang tebal, atau kalau anak-anak biasa minum susu, Ya. kotak susunya, tapi tetap dilapisi dengan plastik atau menggunakan kertas nasi. Seperti itu, lalu yang bagian plastiknya yang kena adonan sabun, itu sangat bisa. Oke. Jadi emang ini tunggu mengental, Betul. terus ini harus diaduk Betul. terus berarti ya Bu Christine ya? Jadi ini sebenarnya olahraga ya. Iya, 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 iya. Nah, setelah itu barulah jadinya seperti ini, begitu. Betul, jadinya seperti ini. Oh, iya, iya, Dan iya. diingat, nah biasanya kita tidak sabar karena menunggu prosesnya. Nah, benar. Jadi ini nanti akan kita lanjutkan sampai kental, lalu kita tuangkan ke cetakan. Benar. Dituangkan ke cetakan, lalu kita tunggu sampai dia mengeras, itu kira-kira 24 jam. Itu memang didiamkan di suhu ruangan atau dimasukkan ke lemari es? Didiamkan di suhu ruangan aja. Suhu ruangan Iya, berarti ya? didiamkan di suhu ruangan, jauhkan dari anak-anak. Karena gini, adonan ini kalau misalnya anak-anak kan bisa lari-lari ya, Iya. penasaran. Jangan-jangan brownies ya. Nah, Terus dicolek nih. Dicolek. Nah, kalau dicolek pasti panas. Jadi harus segera langsung dililap Iya, pakai iya, serbet, kemudian dibilas bersih. jadi bahaya ya, Betul. dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Betul, dari anak-anak atau dari hewan peliharaan, kita biarkan setelah 24 jam keluarkan dari cetakan, lalu kita potong. Potong-potong, Nah, sudah bisa digunakan. belum. Oh, nunggu apa lagi berarti ini? Nunggu Bu? 1 bulan. Karena kita menggunakan soda api, Mbak Citra. Iya. Kalau sebelum 1 bulan, Heeh. yang kita khawatirkan masih ada sisa soda api yang bereaksi ataupun harus menguap. Jadi kalau tangannya sensitif, kulitnya sensitif, coba deh 2 minggu aja cukup kok udah keras. Nah, nanti jangan-jangan kemudian jadi gatal-gatal. Jadi buat kami yang biasa membuat sabun, akhirnya kami selalu menyampaikan untuk amannya tunggu 3-4 minggu. Baru aman Baru untuk dipakai. aman digunakan. Dan itu tetap kita biarkan, setelah kita potong, kita biarkan saja di suhu ruangan. Jadi biasanya saya taruh di atas lemari gitu, atau ada rak khusus, Yes. nah saya taruh di situ. Nah, Bu Christine, saya jadi penasaran nih ya. Ini kalau misalnya Sobat Mako lihat kan, ini kan warnanya nggak sama nih Bu. Betul, Ada betul. yang ini kayak keju ya, berasa iya. kayak keju Betul. gitu kan. Terus ini yang lebih putih, terus ini yang agak pekat gitu. Ini yang membedakan warna dari sabun-sabun ini tuh apa? Ini adalah sabun cuci dari jelantah yang saya berikan aroma sereh. Oke. Jadi warnanya coklat. Dan Sama memang, seperti ini berarti betul, yang tadi kita bikin ya? Betul. Dan memang umumnya akan menjadi warna coklat. Mm-mm. Tetapi kalau bisa dilihat di sini warnanya pekat kan? Iya. Nah, setelah 1 bulan kita mengatakannya masa curing, pasti warnanya akan berubah, akan pudar. Oke. Nah, lalu, Yang ini? ini sabun mandi nih Mbak Citra. Oh, ini sabun mandi. Ini sabun mandi. Nah, Loh, ini bukannya tadi tidak bisa digunakan untuk mandi? ini pakai minyak khusus. Nanti harus ada pelatihan khusus kalau sabun Iya, mandi. iya. Jadi sama, setelah saya belajar tentang buat sabun, saya juga tidak pernah lagi menggunakan sabun pabrikan, termasuk sabun mandi. Jadi saya buat sendiri, ini pakai minyak baru, dan ini saya tambahkan bubuk kelor. Jadi saya tambahkan bubuk kelor yang memang bagus untuk kulit. Nah, Oke. lalu ini, kenapa ini warnanya putih? Ya. Ini saya buat dari minyak kelapa yang baru. Karena ini memang benar-benar bisa dipakai untuk mencuci baju yang putih, yang cerah warnanya. Karena tidak mungkin kita menggunakan kelor. Ya. Nah, saya pakai ini. Oke. Jadi di situ warnanya. Ya, makanya ini yang membedakan ya Betul. Sobat Mako. Kalau dari warnanya kenapa kok beda gitu. Ternyata memang bahan yang digunakannya pun juga berbeda. Seperti itu. Ini kalau Mbak Citra lihat sudah kental ya. Nah, jadi memang kalau buat sabun, satu, jangan ditinggal kita nerima telepon. Ya. Yang kedua, jangan ditinggal, wah gerimis nih harus ngambil jemuran, jangan. Karena kalau ini kita diamkan, dia akan mengental sendirinya, Mengental tapi yang sendiri. kita khawatirkan belum tercampur merata. Oh iya. Oke, saya ambil waktu untuk mencampur dulu ya. Boleh. Nah, Sobat Mako ini udah mulai mengental ya adonan sabun ya. Betul, adonan sabun. Adonan sabun. Bukan adonan kue lapis ya. Ini kalau misalnya sudah mengental seperti ini berarti sudah siap untuk dituangkan Betul. ke cetakan. Betul. Oke. Nah, lihat berjejak kan Oh, ketika iya, nah, iya, itu benar, cirinya benar. kalau dalam bahasa sabun sudah trace. Oh. Gitu. Iya. Nah, kita Berarti bisa ini udah tuangkan. pas. Betul. Cuma Ya tadi kan? memang katanya Bu Christine hati-hati ya, karena takutnya cipratannya tuh bisa kena ke tangan juga ya, Bu ya. Ya. Nah, ini saya tuang.
Nah, ini kan kalau kita tunjukkan ke anak-anak nanti dipikirnya kue brownies siap dimakan. Itu dia ya. Betul. Biasanya kalau untuk ini kan didiamkan dulu selama 24 jam, Betul. kemudian kita baru bisa menggunakan selama setelah 3-4 minggu ya. Betul, 3-4 baru bisa minggu. digunakan. Nah, biasanya kalau seperti ini tuh bisa digunakan untuk berapa lama, Bu, sabun ini? Sabun ini daya tahannya ya. Sebenarnya saya belum pernah ngitung kadaluarsanya ya Mbak Citra ya. Karena selalu habis untuk dipakai, itu yang pertama. Nah, atau sebenarnya ya kayak gini nih peluang usaha loh Mbak. Iya. Kalau kita bisa main warna, ada pewarna khusus untuk sabun. Sebenarnya kita bisa menggunakan membuat sabun souvenir dengan aneka bahan. Benar. Gitu kan. Jadi misalnya nih kita bilang ini dari jelantah loh, jadi gunakan sabun cuci tapi kita bentuk misalnya bentuk hati. Bentuk love gitu ya, Betul. dengan warna-warna yang menarik. Nah, ini sebenarnya peluang usaha menjadikan souvenir pernikahan yang ramah lingkungan. Nah, setuju ya. Nah, kan jelantahnya kita bisa minta tuh dari tetangga dikumpulkan. Nah, kita buat. Karena sekarang sudah banyak ya Bu, Betul. kayaknya di tempat-tempat mungkin di RW, RT tuh untuk memisahkan jelantah-jelantahnya pun Benar. juga sudah mulai ada ya. Ya, saya di rumah juga menerima loh Mbak Citra. Oh. Jadi jelantah-jelantah itu sebenarnya kami mulainya itu justru dari beberapa teman di Malang. Kami menamakan komunitas sedekah jelantah. Jadi kami kumpulkan jelantah, lalu ketika jelantah itu tidak bisa kami olah menjadi sabun, itu kami setor ke pengepul. Nah, tetapi uangnya itu kami gunakan untuk kegiatan sosial. Jadi bukan untuk jual beli ya, betul. Nah, itu sebenarnya teman-teman berkembang, Mbak Citra di RT-nya ngumpulkan, terus nanti kita kontak ke teman nih sudah ada 25 liter bisa diambil nggak? Oh siap Bu, kami ambil gitu. Nah, apalagi kalau sudah bisa ada yang bisa digunakan untuk membuat sabun, nah itu kan menambah nilai ekonomi sebenarnya. Setuju saya ya. Jadi memang selain kita juga bukan termasuk mencemari lingkungan juga gitu ya, meminimalisir limbah berarti ini kan. Betul. Sehingga kita tidak usah beli sabun yang dengan kemasan. Jadi tanpa sengaja kita juga mengurangi kemasan ya, kemasan plastik, kemasan kertas ketika kita. Dan ini jadi irit pengeluaran bulanan kita. Emak-emak banget ya Mbak Citra ya. Tapi yang dipikirkan langsung gitu kan Ibu. Lumayan bisa untuk yang lain gitu kan. Apalagi di masa pandemi kan harus rajin cuci tangan. Benar sekali. Sabun seperti ini bisa untuk cuci tangan. Iya. Nah, Sobat Mako sembari menunggu ya, karena ini harus didiamkan 1 kali 24 jam, tidak mungkin kan kita harus nungguin ya. Jadi kita sambil duduk, saya pengen tanya nih sama Bu Christine nih. Sebenarnya awal mula nih Bu Christine, tercetus ide untuk, saya mau bikin sabun dari limbah jelantah ini, apa sih gitu loh? Ya, jadi kami teman-teman pecinta lingkungan ya, pegiat lingkungan hidup di Malang, itu kan isunya yang selama ini disampaikan itu adalah mengurangi pemakaian plastik, kemudian memilah sampah, pengolahan sisa organik menjadi kompos. Terus kita sama-sama mikir apa ya limbah rumah tangga yang belum teratasi. Terus muncul, ini jelantah mau diapakan, digimanakan? Karena hampir sebagian besar dari kita membuang jelantah itu di selokan. Nah, padahal itu bisa menghambat saluran air. Nah, terus kita mikir, dijadikan apa ya? Nah, dari situ sebenarnya awalnya. Jadi kemudian ngulik info bisa dijadikan apa saja. Jadi yang pertama, oh ya sudah deh kita setor aja nih ke mereka yang mengepul jelantah untuk bahan biodiesel. Nah, tapi kan ada nih rumah tangga yang menggunakan jelantahnya hanya 2 atau 3 kali. Masih bagus banget kan? Sayang gitu. Ya apain lagi ya? Nah, ternyata ini bisa kita gunakan, kita olah untuk membuat sabun. Karena prinsip dasar pembuatan sabun padat itu adalah menggunakan minyak. Menggunakan aneka minyak goreng ya. Lalu kalau jelantah itu kan berarti harusnya masih bisa kita pakai. Nah, berawal dari situ. Oke. Tapi nih ngomong-ngomong nih ya Bu Christine, sebenarnya ini sabun seperti ini aman nggak sih kita gunakan misalnya di tangan kita atau apalagi ini kan bisa digunakan untuk mandi juga yang tadi gitu ya. Sebenarnya aman nggak atau seberapa aman kita menggunakan sabun ini? Kalau yang dari jelantah, maka pastikan kita tahu benar sumber jelantahnya. Maka kalau teman-teman yang membuat sabun cuci dari jelantah, itu kita harus memastikan, oh jelantah ini itu dari rumah tangga. Sehingga tidak ada zat yang berbahaya. Lalu kita pastikan juga, oh kalau baunya memang terlalu tajam,
seperti yang tadi saya ngobrol sama Mbak Citra, itu bisa pakai arang. Ada banyak cara. Nah, aman atau tidak amannya sekarang kan harus dilihat dari reaksinya. Kalau memang jelantah itu hanya dipakai untuk goreng tahu atau tempe, kan sebenarnya tidak ada zat berbahaya yang kita tambahkan. Benar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sabun kan tidak kita konsumsi ya. Ya. Sabun kan tidak kita konsumsi. Peran sabun itu kan sebenarnya membersihkan lapisan minyak ketika kita cuci tangan atau ketika kita membersihkan perangkat dapur. Nah, setelah itu kan akan kita bilas dan tidak akan meninggalkan apapun ya, tidak akan meninggalkan zat kimia berbahaya. Jadi sebenarnya dari situ sih kita menjadi yakin bahwa nggak apa-apa kok, nggak ada dampaknya buat kesehatan begitu. Ya, karena begini sih Mbak Citra, kadang kan kita terlalu takut ya, apa sih dampaknya buat kesehatan, tetapi kita tidak pernah takut apa dampaknya bagi lingkungan. Nah, itu yang kadang jauh dari pemikiran ya. Betul, Padahal yang lebih berpengaruh itu adalah ketika kita menyumbangkan limbah terhadap lingkungan kita. Betul. Oke. Nah, ini berarti kalau Bu Christine sudah digunakan untuk cuci piring, kemudian cuci tangan, baju pun juga sudah digunakan ya. Benar. Waduh, ini bisa dicoba nih untuk Sobat Mako di rumah. Nah, Bu Christine, sejauh ini sudah seberapa aware-kah masyarakat mengetahui tentang ini atau dari komunitas Bu Christine sendiri untuk menggaungkan gitu ya, untuk supaya kita itu cinta terhadap lingkungan kita, terus balik lagi ke alam seperti itu. Sudah seberapa jauh? Apa yang dilakukan gitu? Yang pasti memang pada awal kami membentuk komunitas sedekah jelantah di Malang, cukup positif respon dari setidaknya masyarakat Kota Malang untuk tidak lagi membuang jelantah sembarangan. Ya sudah, kalau memang tidak mau mengolahnya, serahkan kepada kami, kita poolkan, lalu nanti kita akan berikan ke tempat-tempat yang memang akan mengolah jelantah menjadi biodiesel. Dan di Malang itu gerakan ini sepertinya sudah cukup banyak. Nah, lalu kalau untuk pembuatan sabun, beberapa kali saya juga beberapa teman di kota-kota lain itu mengadakan workshop pelatihan gitu ya. Dan antusiasmenya cukup tinggi Mbak Citra. Jadi karena kita selalu mengaitkan gini, bukan hanya karena kita membuat sabun ya, tapi dari jelantah yang kemudian sebenarnya itu limbah, tidak kita buang ke lingkungan, tapi kita memanfaatkannya menjadi sabun. Dan akhirnya kita tidak perlu membeli sabun, hemat. Hematnya bukan hanya hemat uang, tetapi ternyata kita bisa menghemat, tidak lagi menimbulkan limbah yang lain berupa plastik kemasan. Nah, seperti itu. Dan kalau saya melihat di media sosial, ya syukurnya sepertinya kesadaran untuk tidak lagi membuang jelantah sembarangan itu sudah mulai tinggi ya. Jadi kita berharap sih sudah tidak ada lagi jelantah yang dibuang sembarangan. Oke, nah mungkin untuk Sobat Mako yang ada di rumah nih, mungkin yang punya jelantah juga gitu ya, yang selama ini cuma dibuang gitu, sebenarnya harus dikemanakan sih, dikumpulin di mana gitu Bu? Ya, jadi gini Mbak Citra, ada emak-emak nih ya, emak-emak yang terkumpul, yang bergabung di komunitas sedekah jelantah. Jadi nanti bisa minta kontaknya ke saya, bisa jadi dekat dengan rumah sahabat Mako ya. Jadi nanti tinggal nyetor, tetapi memang kita tidak menerapkan ini sebagai proses jual beli jelantah. Jadi kalau di komunitas sedekah jelantah, uang hasil penjualan jelantah itu kami kumpulkan, lalu kami sedekahkan. Nah, kemarin ketika ada bencana gempa atau banjir, itu teman-teman yang tergabung di komunitas sedekah jelantah lalu mencari info, nih kita bisa ikut berperan di mana, nyumbang apa gitu. Nah, kita tidak pernah membayangkan bahwa jelantah yang kita kumpulkan itu akhirnya bisa menjadi sedekah buat mereka yang berkekurangan atau ditimpa bencana. Luar biasa ya. Jadi selain ada sisi ekonomisnya juga, ternyata juga ada sisi sosialnya juga di sini ya. Oke, mungkin ini yang terakhir nih Bu Christine ya. Apa yang ingin Bu Christine sampaikan nih untuk Sobat Mako yang ada di rumah juga nih? Ya, jadi kalau berangkat dari rumah tangga, itu kan sebenarnya banyak sekali sisa konsumsi kita yang kalau tidak kita cermati dengan baik, itu malah akan menimbulkan masalah baru, yaitu timbunan sampah, timbunan limbah gitu. Nah, ternyata ada banyak hal bisa kita lakukan kok. Kalau kita berjejaring, kita mencari info, oh ternyata banyak yang bisa kita manfaatkan. Atau kalau kita nggak mau repot-repot, oh ternyata ada kok teman yang bisa menampung limbah jelantah atau sisa plastik dan yang lainnya.
Nah, mari kita mengurangi timbunan sampah atau buangan limbah supaya lingkungan kita itu semakin lestari. Oke, baik ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bu Ya, Mbak Christine. Citra. Dan semoga semakin banyak yang tahu gitu ya tentang pemanfaatan dari limbah jelantah ini digunakan untuk sabun. Sukses terus untuk Bu Terima Christine, kasih. sehat selalu. Terima kasih Mbak Citra. Nah, itu tadi nih Sobat Mako obrolan Citra dengan Bu Christine mengenai limbah jelantah yang bisa digunakan untuk sabun. Dan ini cocok sekali untuk Sobat Mako yang ada di rumah gitu ya. Mulai dari sekarang jangan buang jelantah sembarangan. Lebih baik kita reduce, kita gunakan untuk yang lain karena sangat bermanfaat. Akhirnya saya Vivian Citra pamit undur diri. Sampai jumpa.